Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel cerita ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung channel ini dengan menyukai dan mensubscribe. Jangan lupa untuk terus memberikan semangat agar kami bisa terus menyuguhkan cerita-cerita yang seru setiap hari. Langsung saja, mari kita mulai cerita kali ini. Namaku Raya, seorang wanita berusia 29 tahun yang hidup sendiri setelah ditinggal pergi oleh suamiku, Damar, 2 tahun lalu akibat kecelakaan tragis. Ketika itu, hidupku seperti runtuh seketika. Aku tidak pernah menyangka bahwa di usia yang masih muda, aku harus menjadi seorang janda. Dulu, aku sangat percaya bahwa pernikahanku akan langgeng, hingga maut datang dan merenggut Damar dariku tanpa bisa aku hindari. Setelah kepergiannya, aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Namun, aku sadar bahwa hidup harus tetap berjalan, meskipun tanpa dia. Aku mencoba bertahan dan menguatkan hati, meski ada banyak hari-hari yang terasa sangat sepi. Tidak ada lagi suara lembutnya yang menyapa pagi. Tidak ada lagi tawa kami yang mengisi ruang rumah. Aku akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah kedai pancake kecil di sudut jalan yang ramai. Meskipun sederhana, warung ini menjadi tempat di mana aku bisa mengalihkan pikiranku dari kesedihan yang mendalam. Setiap hari, aroma vanila dan mentega yang menggoda akan menguar dari dapur kecilku, menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang. Warung pancakeku mungkin tidak besar, tetapi bagi aku, disinilah aku menemukan ketenangan. Setiap pagi, aku menyiapkan adonan pancake dengan penuh ketelitian, dan meskipun kadang aku merasa lelah, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi mengandalkan orang lain. Aku ingin membangun hidupku kembali, walaupun langkahnya perlahan. Bentuk fisikku mungkin biasa saja. Kulitku yang putih bersih, mata coklat dengan bulu mata lentik alami, hidung yang sedikit mancung, dan bibir merah yang sering mendapat pujian dari pelanggan pria. Rambutku yang panjang berwarna coklat gelap, terkadang terikat sembarangan saat aku sibuk bekerja. Aku tidak pernah merias diri berlebihan, karena bagiku yang penting adalah menjalani hari-hari dengan ikhlas, meskipun kadang godaan datang dari beberapa pelanggan pria yang tampaknya tertarik padaku. Awalnya aku merasa risih ketika beberapa dari mereka terang-terangan merayuku, atau malah ada yang diam-diam meninggalkan nomor telepon di tisu yang mereka pakai. Ada juga yang datang hanya untuk melihatku dari jauh, seolah aku adalah sesuatu yang menarik perhatian mereka. Aku bisa merasakannya, namun sejujurnya, aku tidak ingin melibatkan diri lebih jauh. Aku takut untuk jatuh cinta lagi, takut untuk kembali merasakan kehilangan yang begitu dalam seperti yang aku alami sebelumnya. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit. Ketika warung sudah tutup dan aku harus pulang sendirian, rasa kesepian itu datang menghantui. Tidak ada lagi suara hangat yang menyambutku di rumah. Tidak ada lagi pelukan atau kata-kata manis dari Damar. Semua itu hilang, dan aku hanya bisa menikmati kesendirian yang terkadang begitu sunyi. Aku tahu bahwa aku harus bisa menghadapinya, tetapi tetap saja ada bagian dari hatiku yang merindukan kehadirannya. Namun, segalanya mulai berubah pada suatu siang yang biasa saja. Hari itu, seperti biasa, aku melayani pelanggan yang datang mampir ke warungku. Suasana di luar cukup panas, dan jalanan kota ramai dengan hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka. Tiba-tiba, seseorang berdiri di depan warungku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya, namun saat aku menatapnya, aku merasakan ada yang berbeda. Dia seorang pria, berpakaian lusuh, jaketnya yang sudah robek di beberapa bagian, dan celana jeans yang penuh debu tampak sudah lama tidak dicuci. Sepatunya pun terlihat usang, seolah-olah sudah bertahun-tahun digunakan tanpa diganti. Rambutnya panjang sebahu dan sedikit berantakan, wajahnya tertutup sedikit oleh debu, tetapi ada sesuatu yang menarik dari tatapannya. Matanya terlihat kosong, namun ada keheningan yang mendalam di dalamnya, seolah ia sedang memendam banyak hal. Pria itu berdiri ragu-ragu di depan warungku, seperti sedang berpikir apakah akan masuk atau tidak. Setelah beberapa detik, dengan suara serak, dia berkata, "Kak, aku lapar. Bolehkah aku minta satu pancake saja?"
Aku terdiam sejenak, merasa bimbang. Biasanya aku tidak memberikan makanan gratis kepada orang asing, karena ini adalah sumber nafkahku. Namun, ketika aku melihat keadaannya, hatiku terasa terenyuh. Aku bisa melihat tulang pipinya yang menonjol, kantung mata yang dalam, dan tubuhnya yang tampak sangat kurus. Dia benar-benar kelaparan, dan aku tahu dia membutuhkan pertolongan. Aku mengangguk, mengambil satu pancake terbaik yang baru saja kubuat, menuangkan madu di atasnya, dan menyerahkannya kepadanya. Makanlah, tidak perlu bayar. Hoiri, ujarku pelan. Dia terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lakukan. Matanya melebar, dan seketika itu juga dia tersenyum kecil, sebuah senyum yang tulus dan menghangatkan hati. Terima kasih, Kak. Aku akan ingat kebaikanmu ini, katanya pelan, hampir tidak bisa berkata-kata. Aku hanya tersenyum, melihatnya duduk di bangku kecil di dekat warungku, menikmati pancake itu dengan lahap. Cara dia makan menunjukkan bahwa sudah lama dia tidak merasakan makanan yang enak. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda tentang pria ini. Sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak, meskipun aku tidak tahu apa itu. Begitulah, seorang pria lusuh yang datang ke warungku, meminta satu pancake tanpa uang. Tanpa aku sadari, hari itu adalah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah pria itu selesai makan, dia berterima kasih lagi dan berkata, "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Lalu, dia beranjak dan pergi begitu saja, hilang di keramaian kota yang padat. Aku hanya berdiri memandangnya sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aneh rasanya bisa begitu saja memberikan makanan pada seseorang yang bahkan tak aku kenal. Tapi entah mengapa hatiku merasa tenang. Seperti ada kepuasan tersendiri yang sulit dijelaskan. Hari itu berlalu seperti biasa, dan aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian siang itu. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang benar-benar mengejutkan terjadi. Aku sedang sibuk menata warung dan mempersiapkan adonan pancake ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan warungku. Aku mengerutkan kening. Mobil itu tampak begitu mencolok di antara kendaraan lain yang biasa lewat, hitam mengkilap, dengan desain elegan yang jelas menunjukkan status pemiliknya. Saat itu aku berpikir, mungkin mobil itu salah tempat. Namun keherananku bertambah ketika seorang pria keluar dari dalam mobil tersebut. Dia mengenakan jas hitam yang terlihat sangat mahal, dengan langkah mantap yang menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Wajahnya tampak jelas saat dia menoleh, dan hatiku berdegup kencang. Itu dia, pria yang beberapa hari lalu datang ke warungku dengan pakaian lusuh dan meminta pancake. Aku tertegun, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Dia tersenyum tipis saat melihatku dan berjalan mendekat. "Halo Raya," sapa pria itu dengan suara lembut. Aku terdiam beberapa detik, masih mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin pria yang kemarin tampak seperti seorang pengemis kini berdiri di depanku dengan penampilan seperti ini? Aku tidak tahu harus berkata apa. "Kamu siapa?" tanyaku akhirnya, dengan suara tercekat, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar sangat kencang. Dia hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Namaku Reza. Sebenarnya, aku bukan pengemis. Aku hanya ingin melihat seberapa tulus seseorang yang bisa memberi tanpa pamrih." Matanya menatapku dengan penuh arti, dan aku merasakan ada sesuatu yang dalam di balik tatapan itu. Aku terdiam, bingung. "Jadi, selama ini kamu berpura-pura menjadi seorang pengemis?" tanyaku, mencoba untuk memahami situasi ini. Reza mengangguk. "Iya, aku seorang pengusaha, CEO dari sebuah jaringan restoran ternama, dan aku selalu merasa dunia ini terlalu memandang orang dari status sosial mereka. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang peduli tanpa melihat status atau penampilan seseorang?" Dia menarik napas panjang dan melanjutkan, "Dan kamu, Raya, kamu adalah satu-satunya yang memberikan sesuatu tanpa ragu. Kamu tidak bertanya-tanya siapa aku. Kamu hanya peduli pada kenyataannya bahwa aku membutuhkan bantuan." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa sangat bingung, sekaligus terkejut. Semua ini terasa seperti sebuah ujian, tapi di sisi lain, aku juga merasa ada sesuatu yang lebih dari itu.
sesuatu yang sulit untuk kujelaskan. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku akhirnya, setelah beberapa saat hening. Reza menatapku dengan serius. "Karena aku ingin mencari orang yang memiliki hati yang benar-benar tulus. Dan kamu, Raya, memiliki hati yang begitu besar. Aku sangat terkesan dengan sikapmu. Kamu tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Itu lebih penting." Mendengar kata-katanya, aku merasa sedikit tersentuh, meskipun ada bagian dari diriku yang masih merasa ragu. Ini semua terasa terlalu mendalam, terlalu cepat. Aku hanya seorang wanita sederhana yang menjalani hidup dengan bekerja keras di warung kecil ini, dan tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang CEO restoran ternama. "Jadi, apa yang kamu inginkan dariku sekarang?" tanyaku, berusaha tetap tegas meskipun aku merasa cemas. Reza tersenyum. "Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Aku tertarik untuk menjalin kerja sama denganmu. Warung pancake kecilmu ini memiliki cita rasa yang luar biasa, dan aku berpikir mungkin kita bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih besar." "Aku ingin menjadikan pancake buatanmu sebagai bagian dari jaringan restoranku." Aku terdiam mendengar tawaran itu. Itu adalah peluang yang tidak mungkin datang dua kali. Sebagai seorang wanita yang hanya mengelola warung kecil, kesempatan seperti ini pasti akan membuka pintu kesuksesan yang lebih besar. Namun, aku masih merasa ragu. Aku tidak tahu apakah ini hanya sebuah ajakan bisnis semata, atau jika ada maksud lain di baliknya. "Kamu serius?" tanyaku, mencoba memastikan apakah dia benar-benar berniat seperti yang dia katakan. Reza mengangguk mantap. "Aku serius. Kamu memiliki bakat yang luar biasa dalam membuat pancake, Raya. Tapi lebih dari itu, kamu memiliki ketulusan yang jarang ditemukan. Aku ingin membantu kamu mengembangkan usahamu." Tawaran itu menggelitik pikiranku. Selama ini, aku hanya bisa membayangkan bagaimana jika aku bisa memperluas warung pancakeku. Tetapi bekerja sama dengan seorang CEO besar, itu adalah langkah yang besar, dan aku merasa sangat bimbang. "Aku ingin kamu mempertimbangkannya. Tidak perlu buru-buru memberikan jawaban," ujar Reza sambil tersenyum. "Aku akan datang lagi besok untuk mendengar keputusanmu." Dengan itu, dia meninggalkan warungku, berjalan menuju mobil mewahnya yang masih terparkir di pinggir jalan. Sebelum dia masuk ke dalam mobil, dia menoleh sekali lagi dan berkata, "Terima kasih atas segalanya, Raya. Aku akan menunggu jawabanmu." Aku berdiri di sana, hanya memandangi mobil yang perlahan menghilang dari pandanganku. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa seorang pria yang awalnya berpakaian lusuh kini datang dengan tawaran besar seperti itu? Aku bingung, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin menguat dalam diriku. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, merenungkan semua yang telah terjadi. Tawaran Reza sangat menggoda, tetapi aku juga takut. Takut jika ini hanya permainan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan oleh Reza. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi hatiku tetap berdebar-debar, tidak bisa menghindar dari pertanyaan besar dalam pikiranku. Apakah aku siap untuk mengambil langkah besar ini? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berjalan begitu cepat. Aku terus memikirkan tawaran Reza, namun di sisi lain, aku merasa semakin bingung. Bisnis warung pancake kecilku memang cukup berjalan, tapi mengembangkan usaha seperti yang dia tawarkan rasanya terlalu besar untukku. Aku seorang wanita biasa yang menjalani hidup sederhana, dan sekarang aku ditawarkan kesempatan yang akan mengubah segala sesuatunya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Reza datang kembali ke warungku. Aku melihat mobil mewahnya berhenti di depan warung dengan anggun, dan langkahnya yang pasti mendekat ke arahku membuat detak jantungku semakin kencang. Ketika dia tiba di hadapanku, senyum tipis di wajahnya tak kunjung hilang. "Halo Raya," sapanya lembut, dan aku merasa ada kehangatan dalam suaranya. Aku menatapnya sejenak, mencoba untuk tenang. "Aku sudah memikirkan tawaranmu," kataku akhirnya, suara sedikit bergetar. "Dan aku ingin tahu lebih banyak sebelum memberikan keputusan." Reza mengangguk, senyumannya tetap terpancar di wajahnya. "Tentu saja, aku di sini untuk menjawab semua pertanyaanmu. Mari kita duduk sebentar dan bicara."
Aku mempersilakan Reza duduk di bangku kayu yang biasa aku gunakan untuk melayani pelanggan. Para pengunjung lain mulai memperhatikan kami, dan bisik-bisik perlahan terdengar di sekitar warung. Aku merasa sedikit canggung, tetapi aku berusaha mengesampingkannya. Jadi ceritakan lebih banyak tentang dirimu, Reza. Apa yang sebenarnya membuatmu tertarik untuk menawarkan kerjasama ini? Tanyaku mencoba mencari jawaban yang lebih jelas. Reza menatapku dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa detik, dia mulai bercerita. Aku tumbuh dalam keluarga kaya raya. Sejak kecil aku tidak pernah tahu apa itu kekurangan. Semua yang aku inginkan selalu ada. Namun, semakin dewasa, aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Semua orang di sekitarku memperlakukanku dengan cara yang berbeda hanya karena status sosial dan kekayaanku. Mereka tidak melihat siapa aku sebenarnya. Dia menarik napas panjang. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Apa rasanya hidup tanpa kemewahan, tanpa semua privilege yang aku punya. Maka, aku mulai melakukan eksperimen. Aku berpakaian lusuh, berpura-pura menjadi seorang pengemis, untuk melihat bagaimana orang akan memperlakukanku. Dan kamu, Raya, adalah satu-satunya yang memberiku sesuatu tanpa bertanya-tanya tentang siapa aku atau apa yang aku miliki. Aku terdiam mendengar penjelasannya. Ternyata selama ini dia hanya ingin tahu apakah masih ada orang yang bisa peduli tanpa melihat status seseorang. Aku merasa terharu dan sedikit tersentuh oleh kata-katanya. Tapi, aku masih ragu. Apakah ini semua hanya sebuah permainan baginya? Apakah dia hanya ingin mencari orang yang bisa dijadikan contoh kebaikan? Aku tidak tahu harus berkata apa, Reza, kataku, masih mencoba untuk mencerna segala sesuatunya. Ini semua terasa begitu mendalam, dan aku takut jika aku salah mengambil keputusan. Reza menatapku dengan serius, lalu dia berkata, "Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani, Raya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang aku tawarkan bukan hanya tentang bisnis. Aku tertarik padamu karena kamu adalah orang yang benar-benar luar biasa. Kamu tidak hanya berbakat, tetapi kamu juga memiliki hati yang sangat besar." Aku menggigit bibir, mencoba untuk menenangkan diri. Hatiku berdebar kencang, dan meskipun aku tahu dia berkata dengan tulus, aku masih merasa ada keraguan yang mengganjal. Aku takut jika hubungan kami berkembang terlalu cepat, atau jika aku hanya akan terluka lagi seperti sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam diri Reza yang membuatku ingin mempercayainya. Apa yang harus aku lakukan jika aku setuju dengan tawaranmu? Tanyaku akhirnya, memutuskan untuk mengungkapkan pikiranku. Reza tersenyum, senyumnya penuh keyakinan. Aku ingin kita bekerja sama. Aku ingin memperkenalkan pancake buatanmu ke dunia yang lebih besar, ke jaringan restoranku yang sudah berkembang pesat. Kita bisa membangun bisnis ini bersama-sama, dan aku akan membantu kamu untuk mewujudkan impianmu. Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Tawaran itu benar-benar menggiurkan. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Namun, di saat yang sama, aku merasa terjebak dalam kebingunganku. Apakah ini adalah jalan yang benar untukku? Raya, suara Reza memecah pikiranku. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak hanya tertarik untuk bekerja sama denganmu. Aku juga tertarik padamu sebagai pribadi. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara kita. Aku menatapnya, merasa jantungku berdegup lebih cepat. Apa maksudmu? Tanyaku, suara bergetar. Reza menatapku dengan penuh arti. Aku jatuh cinta padamu, Raya. Kata-kata itu mengalir begitu saja dari mulutnya, dan aku merasa seolah waktu terhenti sejenak. Hatiku terasa bergejolak, antara kebahagiaan dan ketakutan. Aku tidak pernah menduga bahwa kisah ini akan berkembang ke arah seperti ini. Aku hanya ingin hidup sederhana, mengelola warung pancakeku, dan melupakan masa lalu yang menyakitkan. Tetapi kini, aku dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih besar. Aku tidak tahu harus bagaimana, Reza, kataku dengan suara gemetar. Aku takut jika aku salah lagi, seperti dulu. Reza menggenggam tanganku dengan lembut, dan matanya memancarkan ketulusan. Aku tidak akan membuatmu terluka, Raya. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Aku terdiam,
mencoba memproses semua perasaan yang datang begitu mendalam. Di satu sisi, aku merasa bahagia, tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang menghinggapi diriku. Ini semua terjadi begitu cepat. Namun, satu hal yang pasti, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah bertemu dengan Reza. Hari-hari setelah percakapan itu, aku merasa seolah hidupku berada di persimpangan yang sangat sulit. Reza, pria yang begitu misterius dan penuh kejutan, telah mengungkapkan perasaannya padaku. Aku tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam sebuah kisah yang begitu cepat dan emosional. Pada satu sisi, tawaran dan perasaan yang dia berikan terasa seperti kesempatan yang luar biasa, namun di sisi lain, aku masih dihantui oleh ketakutan akan kesalahan masa lalu. Pagi itu, aku membuka warung pancake dengan perasaan yang campur aduk. Setiap kali aku memikirkan Reza, jantungku berdegup lebih cepat. Dia sudah beberapa kali datang untuk berbicara, namun aku masih belum memberikan jawaban pasti. Aku tahu, ini bukan sekadar soal bisnis. Aku harus memikirkan hati dan masa depanku. Hari itu, Reza datang lagi, seperti biasanya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Dia terlihat lebih serius, lebih matang. Setelah ia menyapa dan duduk di bangku warungku, ia langsung berbicara tanpa basa-basi. Raya, aku tahu kamu masih ragu, dan aku menghargai itu. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Apapun keputusanmu, aku akan menerimanya dengan lapang dada, katanya, suara rendah dan penuh pengertian. Aku menatapnya, merasa seolah-olah segala keraguan yang kupendam mulai mereda. Selama ini, aku selalu takut untuk melangkah lebih jauh, takut terluka lagi, takut jika ini semua hanyalah mimpi yang akan segera berakhir. Namun, mendengar kata-katanya membuatku merasa tenang. Aku ingin memberikan jawabanku, Reza, kataku dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi aku ingin memberikan kesempatan untuk kita berdua. Aku ingin melihat apa yang bisa kita bangun bersama. Reza tersenyum lebar, dan aku bisa melihat kilatan kebahagiaan di matanya. Terima kasih, Raya. Aku berjanji, tidak akan pernah membuatmu menyesal. Aku ingin ini menjadi awal dari sesuatu yang indah. Sejak saat itu, teman, hubungan kami mulai berkembang dengan lebih nyata. Tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kami. Aku belajar banyak dari Reza. Dia tidak hanya seorang pengusaha sukses, tetapi dia juga memiliki hati yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dia selalu mendukungku, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup pribadi. Kami mulai bekerja bersama untuk mengembangkan usaha pancakeku. Berkat dukungannya, warung kecilku berkembang pesat. Kami bahkan membuka beberapa cabang di beberapa lokasi strategis, dan pancake buatanku mulai dikenal luas. Namun, lebih dari itu, aku merasa ada ikatan yang tumbuh di antara kami. Reza bukan hanya partner bisnis, tetapi juga seseorang yang selalu ada untukku dalam suka dan duka. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian, masa depan, dan kehidupan. Dia mengajarkanku untuk berani mengambil langkah besar dalam hidup, untuk tidak takut mencoba hal-hal baru, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman. 1 tahun setelah kami mulai bekerja sama, Reza mengajakku untuk makan malam di restoran mewah yang pernah kami kunjungi bersama. Begitu aku memasuki ruangan, aku melihat dekorasi yang berbeda. Meja dihiasi dengan lilin-lilin kecil dan bunga mawar. Musim semi yang indah menyelimuti atmosfer malam itu. Aku merasa seolah malam itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lebih dari sekadar makan malam biasa. Ketika kami duduk, Reza tersenyum, matanya memancarkan kehangatan. Raya, aku ingin mengajukan satu pertanyaan lagi padamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Suaraku tercekat. Aku menatapnya, merasa air mata mulai menggenang di mataku. Ini adalah momen yang tidak pernah kuduga. Setelah semua yang kami lewati bersama, setelah perjuangan yang kami jalani, akhirnya aku mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Iya, Reza, jawabku dengan suara yang bergetar. Aku mau. Dia tersenyum lebar, dan dengan gerakan lembut, dia mengambil cincin berlian yang ada di kotak kecil dan menyematkannya di jari manisku. Semua orang di sekitar kami mulai bertepuk tangan.
tetapi aku hanya bisa memandangi Reza, merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Setelah lamaran itu, hidup kami semakin indah. Kami melanjutkan bisnis bersama, dan pancake buatan kami semakin dikenal di berbagai tempat. Kami membuka restoran bersama, dan aku merasa terberkati karena memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal kebahagiaan bersama orang yang aku cintai. Namun, meskipun hidup kami kini penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan, aku tetap tidak pernah melupakan awal perjalanan kami. Semua itu dimulai dari kebaikan sederhana yang aku berikan pada seorang pria yang terlihat seperti pengemis. Terkadang, hidup memberikan kita kejutan yang luar biasa, dan aku bersyukur telah memiliki kesempatan untuk merasakannya. Reza adalah sosok yang telah mengubah hidupku, bukan hanya karena hartanya, tetapi karena hatinya yang tulus. Aku belajar bahwa cinta datang dengan cara yang tak terduga, dan kadang-kadang kita harus membuka hati untuk menerima segala kemungkinan yang ada di depan kita. Dan aku, Raya, kini berada di tempat yang sangat berbeda dari dulu, dengan seseorang yang tidak hanya membuat hidupku lebih baik, tetapi juga membuatku merasa dicintai sepenuh hati. Inilah awal dari hidup baru yang penuh harapan, di mana aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil akan selalu didampingi oleh cinta dan kebahagiaan.